kembali lagi di video pemaparan, dan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai skema blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran sinkron dan asinkron. Sebelum memulai, kita ingin menilik balik apa saja yang sudah kita pelajari bersama nih Bapak dan Ibu. Kita sudah mempelajari bersama mengenai pembelajaran jarak jauh dan apa bedanya dengan blended learning. Dan kita juga sudah menyelami mengenai pengaturan blended learning, di mana di dalamnya ada gabungan dari pembelajaran asinkron dan pembelajaran sinkron. Kita juga sudah melihat contoh-contoh media belajar dari pembelajaran sinkron, serta aktivitas yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sinkron. Kita juga sudah mengulas mengenai media belajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran asinkron, serta aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika pembelajaran asinkron. Nah, sekarang kita ingin melihat lebih dalam bagaimana sih contoh skema blended learning yang dapat dilakukan di ruang kelas. Contohnya, ini adalah sebuah kelas 3 SD dan lagi belajar mengenai ekosistem atau mata pelajaran IPA. Contohnya ya, di pertemuan pertama, guru tersebut mendesain bahwa di pertemuan pertama, murid-murid akan melihat video singkat dari guru berisi tugas mandiri yang bertujuan untuk eksplorasi atau menonton atau menyimak video singkat mengenai ekosistem. Lalu, sesudah menyimak video tersebut, murid diminta menuliskan apa yang didapat dari video singkat. Bisa berupa pointers, bisa berupa mind map atau peta pikiran. Lalu di pertemuan kedua, guru tersebut akan mengadakan diskusi kelas, yaitu mengenai ekosistem. Di pertemuan ketiga, ada diskusi kelas kembali, yaitu diskusi daring dengan kelompok kecil untuk menjelaskan materi mengenai ekosistem dan menjelaskan tugas mandiri yang akan murid-murid lakukan di pertemuan keempat, yaitu murid mengerjakan tugas mandiri atau proyek mandiri. Nah, apabila kita lihat dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4, sebenarnya ini sudah merupakan contoh kecil dari blended learning yang dilakukan di kelas 3 SD ini. Karena dari 4 pertemuan ini menggabungkan antara pembelajaran asinkron dan sinkron. Mari kita analisa lebih jauh bersama. Sekarang kita gali lebih dalam mana yang termasuk pembelajaran asinkron dan mana yang termasuk dalam pembelajaran sinkron. Di pertemuan pertama, lihat bahwa guru tersebut mengatur sebelum bertemu dengan gurunya, murid-murid sebelum bertemu dengan guru harus melakukan dulu menyimak video singkat yang diberikan oleh guru, video pemaparan oleh guru berisi tugas mandiri untuk melihat video singkat mengenai ekosistem dan murid menuliskan apa yang didapat dari video singkat tersebut. Sehingga pembelajaran ini termasuk ke dalam pembelajaran asinkron. Lalu di pertemuan kedua, yaitu diskusi kelas secara langsung untuk melihat pemahaman murid-murid mengenai ekosistem. Itu dinamakan juga sebagai pembelajaran sinkron karena terjadi secara langsung. Di pertemuan ketiga, terlihat bahwa diskusi dilakukan secara daring atau online, di mana guru menjelaskan materi mengenai ekosistem dan juga guru menjelaskan tugas mandiri yang akan dilakukan oleh murid-murid di pertemuan berikutnya. Sehingga di pertemuan ketiga termasuk pembelajaran sinkron. Dan di pertemuan keempat, murid diberikan waktu tertentu untuk mengerjakan tugas mandiri atau proyek mandiri, sehingga pembelajarannya menjadi asinkron. Di sini terlihat bahwa tidak semua pertemuan terjadi secara langsung, atau tidak semua pertemuan guru langsung bertemu secara virtual dengan murid-murid.
Melainkan, ada beberapa pertemuan yang dilakukan oleh murid secara mandiri, tidak harus di waktu tertentu dan di jam tertentu. Murid dapat mengakses video yang diberikan oleh guru di waktu kapanpun, selama sudah melakukan tugas tersebut sebelum memasuki pertemuan kedua yang telah ditentukan waktu tertentu dan jam tertentu. Begitulah Bapak dan Ibu, skema dari blended learning yang dapat dilakukan, sehingga tidak semua pertemuan harus dilakukan dengan cara sinkron atau langsung bertemu secara virtual dengan Bapak dan Ibu, melainkan kita bisa saja memberikan sebuah materi sebelum kelas itu berlangsung agar ketika murid bertemu dengan Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui atau sudah memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai materi atau topik apa saja yang akan dipelajari.